Halo, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di sini di dalam video pembelajaran kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang salah satu aplikasi desain, yaitu aplikasi Photoshop. Sebagai konsep tema kita hari ini adalah merancang poster. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Untuk bagian pertama, di sini kita boleh buat atau kita boleh sediakan ya teman-teman ya, kanvas baru kita. Nah, teman-teman boleh lihat di situ untuk ukurannya yang kita pakai 600 dikali 900 karena konsepnya portrait ya teman-teman ya, bukan landscape. Karena poster kita buat bentuknya portrait. Nah, resolusi ini pilihan teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman mau cetak itu silakan dipakai resolusi yang 300 ya. Di sini kita pakai 72. Nah, di sini kita sudah oke kan? Kita mulai dari bagian yang pertama. Di sini setelah itu kita sediakan dulu sebagai backgroundnya teman-teman ya. Kita sediakan untuk backgroundnya dulu. Teman-teman boleh pilih new. Oke. Jadi di sini teman-teman boleh pilih new layer. Kita ganti saja namanya di sini menjadi BG atau background ya. Background 1. Nah, setelah itu teman-teman, di sini setelah kita ganti menjadi background 1, teman-teman boleh kita buat untuk warna backgroundnya ya. Kita pilih nih dari gradient seperti biasa. Kita pilih aja warna hitam putih teman-teman. Setelah itu kita buat seperti ini. Oke, ini dia untuk bagian yang pertama. Nah, yang berikutnya yang kita lakukan adalah merubah sedikit untuk calon background kita nih teman-teman ya. Jadi kita bisa buat dalam bentuk titik-titik ya, seperti bentuk konsep titik-titik. Nah, di sini kita bisa menggunakan filter atau kita bisa menggunakan bantuan filter pixelate. Di sini kita pakai yang ini teman-teman. Oke. Kita pakai pada bagian mezzotint ini. Nah, jadi bentuknya kayak noise gini ya teman-teman ya. Oke, setelah ini kita lakukan, maka yang berikutnya di sini sebenarnya kita bisa mengganti jenisnya teman-teman ya. Apakah kita mau pakai yang konsep medium atau konsep line seperti ini, itu tergantung kita teman-teman ya. Nah, tapi kita pakai yang ini aja. Setelah itu silakan boleh langsung di-oke-kan sehingga nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali, kita tambahkan lagi sebuah layer baru. Kita ganti di sini namanya menjadi background warna atau background 2. Nah, di dalam background 2 ini kita menggunakan bantuan gradient tools juga. Namun warnanya di sini kita ubah ya, teman-teman ya. Di sini kita pilih aja merah, mungkin merah yang cukup tua. Lalu di bagian yang satu lagi oke, bagian yang satu lagi kita pakai merah yang lebih muda teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah kita oke kan, di sini kita pakai yang linear ya, teman-teman. Lalu kita drag seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita drag, di sini kita tadi ada kelupaan sedikit teman-teman untuk step sebelumnya. Ini boleh kita hidden dulu deh, nggak apa-apa ya. Ini kita hidden, ini ya. Boleh kita tutup seperti ini teman-teman. Kita kembali fokus di bagian background tadi. Kita mau buat nanti garisnya ini berubah jadi titik-titiknya berubah jadi garis teman-teman. Caranya kita boleh pilih pada bagian filter lalu kita pilih blur. Nah, dalam hal ini kita pilih aja yang motion. Oke, motion blur pass ya.
Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kita bisa atur bagaimana kira-kira tingkat ketajamannya ya. Untuk arahnya juga kita bisa pindahkan sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini dia. Oke. Nah, setelah itu ini boleh kita oke kan? Lalu setelah kita oke kan teman-teman, di sini kan sudah ada background 2 ya untuk warna. Nah, sekarang kita akan kombinasikan teman-teman antara background 2 dengan background 1. Jadi caranya teman-teman boleh pilih pada bagian blending. Jadi kita di sini memanfaatkan bantuan dari yang namanya blending teman-teman ya. Di sini kita boleh pilih kira-kira dia masuk yang mana nih. Ini kita bisa pilih ya. Untuk konsep atau fungsi dari blending ini atau blend mode ini nanti teman-teman bisa cek di video pembelajaran sebelum-sebelumnya yang kita membahas tentang blending ya. Nah, sekarang kita coba cari dulu untuk pewarnaannya ya teman-teman ya. Oke, kita ambil temanya agak gelap dia seperti ini teman-teman. Oke, nah setelah itu ini sudah selesai ya untuk membuat dari bagian backgroundnya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya yang akan kita coba, di sini kita ambil gambar. Jadi kita sudah sediakan ada dua gambar. Gambar pertama adalah masker. Oke, ini dia teman-teman. Nah, untuk yang masker ini sendiri, kita boleh masukkan ke dalam. Oke, ini dia kita masukkan. Tapi dalam hal ini dia paling atas ya teman-teman ya. Ini. Nah, di sini kita coba dulu hapus bagian yang tidak kita butuhkan teman-teman. Jadi caranya bagaimana? Ada banyak cara ya. Kita pakai masking aja deh. Kita pilih masking, layer masking, pakai brush tool. Ingat ya teman-teman ya, menggunakan add layer mask, itu dia muncul layer maskingnya, lalu brush tool dan foregroundnya hitam. Nah setelah itu kita boleh hapus daerah yang tidak kita inginkan teman-teman, atau yang kita mau sembunyikan. Nah setelah itu boleh kita letakkan seperti ini teman-teman. Setelah kita letakkan, untuk ukurannya boleh kita atur. Jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita tetap melakukan yang namanya blending ya teman-teman. Biar nanti warnanya dia lebih menyatu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita boleh pilih kira-kira nanti mana nih yang cocok sebagai backgroundnya yang lebih pas. Jadi kita boleh cari di sini teman-teman. Nampak ya teman-teman ya, yang mana nih yang kita inginkan supaya nanti warnanya lebih menyatu. Nah di sini
Ini bisa jadi salah satu bagian bentuk yang pas teman-teman ya, atau bentuknya kalau dia menyatu dengan background juga boleh, kira-kira seperti ini juga bisa teman-teman. Oke, nah kita ambil yang ini deh contohnya. Oke, ini dia. Kalau sudah kita letakkan, maka kita masuk ke bagian yang berikutnya teman-teman. Bagian yang berikutnya, kita boleh open kembali, file open. Kali ini kita ambil adalah gambar virus. Ini dia. Sama seperti yang tadi teman-teman, kita akan coba masukkan. Setelah kita masukkan, di sini kita boleh hapus ya teman-teman ya, background yang tidak kita inginkan. Nah, seperti tadi ada banyak cara ya. Gambar pertama kita pakai masking, gambar yang kedua ini bisa saja kita pakai bentuk yang berbeda teman-teman ya. Kita pakai color range deh misalkan. Setelah terseleksi kita boleh tekan delete. Sehingga nanti kita hanya tinggal memperbaiki sedikit aja bagian yang tidak dibutuhkan teman-teman. Nah, contohnya ini. Kita boleh hapus untuk rapinya dengan cara men-zoom teman-teman ya, memperbesar seperti ini. Sebenarnya selain cara yang tadi, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas Magic ya teman-teman ya, Magic Wand juga bisa, atau tools apapun itu sebenarnya ada beberapa ya, ada cukup banyak tools untuk melakukan konsep ini. Oke, nah setelah itu apa yang mau kita lakukan? Ini kita tetap satukan juga teman-teman sebagai background kita ya. Jadi caranya sama seperti tadi. Kita kecilkan, nanti kita akan duplikat beberapa bagian. Nah, di sini kita masukkan blending lagi teman-teman. Biar dia sedikit lebih menyatu teman-teman ya. Screen bisa. Overlay juga bisa ya. Nah, kita pakai yang ini deh. Konsepnya dia sedikit lebih gelap ya. Kita boleh letakkan di beberapa bagian teman-teman. Misalkan di sini satu. Lalu boleh kita Ctrl J teman-teman, duplikat ya, Ctrl J. Lalu kita letakkan di beberapa bagian lagi teman-teman. Untuk ukuran boleh kita atur teman-teman ya. Ada yang size-nya cukup kecil, ada yang besar, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Oke, ini dia teman-teman untuk bagiannya. Sekarang kita tinggal menambahkan untuk bagian teks atau kata-katanya ya. Sini kita tambahkan dulu layer baru. Setelah kita tambahkan layer baru, di sini kita boleh cari brush tool, dan kita boleh pilih jenis brush toolnya teman-teman. Mana ini kira-kira yang cukup bagus, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita pakai yang ini teman-teman. Jadi teman-teman boleh pilih yang bentuk berbeda juga nggak masalah ya. Di sini kita boleh lakukan penguasaan. Kira-kira seperti ini dia.
usahakan lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi boleh dibentuk ya untuk bagiannya. Oke, nah sekarang kita tinggal menambahkan teksnya teman-teman. Untuk warna kita boleh pilih ya teman-teman ya. Untuk warna tulisan itu boleh kita ganti jadi warna yang cukup menyatu teman-teman. Nah, di sini kita boleh memanfaatkan lagi bantuan dari blending ya. Maaf, kita menggunakan bantuan dari layer style. Yang pertama kita gunakan drop shadow, other glow, supaya pencahayaan juga sedikit lebih apa ya, lebih rapi. Lalu stroke-nya kita pakai juga. Nah, ini dia. Jadi kita pakai tadi ada drop shadow, bayangan, outer glow, dan juga stroke ya. Lalu kita tambahkan lagi di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Kita menambahkan teks lagi. Kita pakai tulisan berwarna putih aja. Namun nanti kita akan ubah ya teman-teman ya. Nah, untuk tulisan teman-teman bisa cari di sini. Kita mau pakai yang mana nih? Misalkan ya.
kita boleh letakkan di sini. Di sini kita juga bisa kasih drop shadow ya, layer style ya teman-teman ya. Nah, lalu bagian terakhir kita tinggal buat di sini layer baru. Lalu kita pilih kotak. Setelah itu kita boleh masukkan warna hitam ya di sini. Nah, setelah masuk kita boleh masukkan nama kita ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Seperti inilah konsep pembuatan salah satu poster. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Terima kasih untuk kita semua.